Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat santri, bertemu kembali dengan kami dalam segmen Ngalim, ngaji bareng Mu'alim. Alhamdulillah telah hadir narasumber kita, yaitu beliau Ustadz Muhammad Nasrullah MHI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Bagaimana kesibukan panjenengan selama Ramadan ini? Aman, kendali. Alhamdulillah aman. Ini Ustaz, kita akan eh, membahas, kami akan menanyakan sedikit tentang puasa kepada panjenengan. Ini kami izin mulai. Monggo. Yang pertama terkait sejarah hikmah tasyrik dari puasa itu seperti apa Ustaz? Jadi begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika mewajibkan Nabi Muhammad dan umatnya berpuasa, itu tidak langsung ujuk-ujuk semuanya harus puasa Ramadan 1 bulan penuh. Tidak. Iya. Tapi itu sudah melalui tahapan. Artinya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan puasa, Nabi Muhammad sudah mengenal puasa sebelumnya. Jadi sebelum Ramadan itu ada kewajiban puasa yang namanya puasa Asyura dan puasa Ayyamul Bid. Tanggal 13, 14, 15. Itu awal. Jadi setiap umat Islam itu sudah mengerjakan puasa. Sebelum Ramadan itu wajib Asyura dan Ayyamul Bid. Lalu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mewajibkan puasa Ramadan, Ayyamul Bid dan puasa Asyura itu kemudian tidak diwajibkan lagi. Makanya bahasanya para sahabat karena Rasulullah SAW ya ta'ahadu. Jadi beliau itu mewanti-wanti dan menjaga kami agar puasa Ayyamul Bid dan Asyura. Ketika Ramadan datang itu tidak wajib lagi. Tapi unik begini, ketika Ramadan itu diwajibkan, kewajiban itu bukan kewajiban yang bersifat keharusan Ramadan, tapi sifatnya opsional. Opsional itu begini. Kamu boleh puasa dan kamu boleh tidak puasa. Jika kamu memilih tidak puasa, kamu harus membayar fidyah per hari. Memberi makan kepada orang miskin. Makanya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang mampu untuk berpuasa, dia bisa memilih. Ambil opsi ngasih fidyah makan ke orang miskin. Tapi kan wa antasumu khairun lakum ya. Tapi kalau puasa itu justru lebih bagus, lebih baik. Itu awal. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kewajiban puasa secara totalitas tanpa ada opsi ngasih makanan tadi. Makanya faman syahida minkum syahr falyasumah. Nah, jadi kalau melihat bulan Ramadan, masuk Ramadan, maka semuanya harus berpuasa. Nah, itu bisa kita ambil ibroh ya, teladan bahwa dalam kehidupan kita sebenarnya menjalankan syariat Islam itu dimulai dari bertahap. Anak kecil itu diajari puasa secara bertahap. Makanya ada puasa sampai jam 12, puasa setengah hari, puasa duhur. Ya itu sebenarnya bukan puasa, tapi itu mengajarkan. Nah, tahapan itu kan sudah diawali sama Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Begitu pula orang yang mu'alaf juga pastilah kita juga harus memberikan toleransi agar mengenal puasa itu secara juga bertahap. Berarti kalau puasa Ramadan ini bisa dikatakan syariatnya lebih akhir daripada puasa yang lain, Ustaz. Betul. Jadi begini, ayatnya kan kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Itu menjelaskan teknis. Pada tahun 2 Hijriah itu kan baru diwajibkan puasa Ramadan. Nah, uniknya puasa itu kan bukan syariat Nabi Muhammad, syariat baru, tapi syariat kuno di mana umat-umat sebelum Nabi Muhammad sudah diwajibkan untuk berpuasa. Cuma begini, ketika syariat puasa itu diturunkan karena Nabi Muhammad tidak punya contoh puasa, yang dijadikan contoh adalah umat sebelumnya. Yang dijadikan patokannya ditiru kan umat sebelumnya apa? Yaitu puasanya orang Yahudi. Nah, puasanya orang Yahudi yang ditiru umat Islam itu gimana? Yaitu ketika sudah masuk waktu berbuka, maka mulai puasa lagi, startnya itu ketika satu, tidur atau sholat
malam. Itu sudah start Nah, puasa. bener saat puasa. Misal buka jam 6, tidur jam 9, ya Iya. sudah, mulai jam 9 tidur sampai besok sampai Sampai maghrib buka. sampai buka itu waktunya Oh, begitu. nggih. Karena meniru puasanya umat-umat Yahudi. sebelum Nabi Muhammad orang Yahudi. Nah, begitu. Lalu suatu saat itu ada cerita. Ada seorang sahabat itu bekerja di kebun. Capek, pulang sudah waktunya berbuka. Datang di rumah, istrinya menyiapkan buka, dia tertidur. Otomatis dia nggak bisa makan. Dia harus lanjut puasa lagi. Karena dia tidur. Berarti start puasa. Konsekuensinya, ya besoknya dia pingsan. Nah, karena 2 hari. dia harus puasa 2 hari, nggak kuat. Nah, dari Nggih. situlah maka turun lagi ayat khaitul abyad minal khaitul aswad. Jadi puasa itu dimulai sejak terbitnya fajar subuh, sholat subuh itu Mhm. sampai maghrib. Sehingga ada hadis farqus yamina wasyami mangkoblana aklatus sahur. Bedanya puasa kita dengan puasa umat sebelum kita itu ya makan sahur. Sahur. Karena umat sebelum Nabi Muhammad itu teknisnya ya memang nggak ada Nggak ada sahur. sahurnya. Kalau Nggih. kita sudah ada sahur itu sudah masuk rahmat ya, kasih sayang Allah kepada kita. Gitu. Nih, yang selanjutnya Ustadz, kenapa kita itu kok perlu puasa? Perlu puasa. Nah, ini unik ya. Kenapa ini kita bicara filosofi kehidupan? Kehidupan kita itu semuanya ditahbiskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ibadah. Nih, Nah, semua yang ada pada fisik diri kita, apa yang kita miliki, kita ibadahkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, keyakinan kita itu harus pada Allah. Kita serahkan pada Allah dengan apa? Bentuknya dengan iman dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimensi keimanan kita. Kemudian fisik kita dituntut untuk sholat. Jadi sholat itu ibadah badania. Fisik kita yang disuruh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, zakat. Yang disuruh ibadah itu adalah harta kita. Harta yang kita miliki, kita suruh untuk beribadah kepada Allah, kita dermakan. Yang keempat adalah puasa. Yang disuruh ibadah apanya? Hawa nafsu kita. Hawa nafsu hmm, kita diperintah untuk tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Karena semua yang kita bicarakan tadi itu menjadi dasar dan sumber manusia melakukan kejahatan, kemaksiatan. Hawa nafsu itu menjadi motor utama kita melakukan iya. kemaksiatan. Ada uangnya, wah tambah. Materinya ada, kita Nggak bisa pulang-pulang. parah tuh. Badan kita, nah ini badan kita yang kita pakai kemaksiatan kan badan kita. Sehingga ketika kita bicara seperti ini ya, oh puasa itu mengajarkan kita bahwa hawa nafsu itu karena menjadi pangkal dari segala kerusakan, kemudorotan, maka itu kita latih, kita harus tahan sehingga kita bisa menjadi makhluk yang sesuai dengan Allah inginkan, yaitu makhluk yang soleh, makhluk yang baik. Ih, ini ki selanjutnya Ustadz, eh, terkait hikmah yang bisa dipetik dari kita berpuasa itu seperti apa? Nah ini hikmah berpuasa ya. Ada hadis tuh bunyinya begini, li so'imi farhatani farhatun indal iftari. Orang yang puasa itu punya dua kebahagiaan. Pertama kebahagiaan ketika berbuka. Bukan. Kenapa kok kita bahagia ketika berbuka? Karena ketika kita sudah menahan dari lapar dan haus, lalu kita makan dan minum, itu rasanya nikmat Nggih. sekali. Nah, ini unik ya. Sampean kalau melihat air putih antara kondisi puasa dengan tidak puasa itu tidak sama. Jam 3 sore lihat air putih itu, wah menarik, seger ini. Apalagi ada esnya, wah tambah seger sekali. Orang goreng tempe, goreng tahu. Kalau nggak puasa biasa, tapi ketika puasa, baunya itu kita sudah membayang, rasanya enak ini. Jadi kalau kita puasa, nikmat-nikmat kecil seperti minum air putih, makanan-makanan yang murah, yang ringan, itu kita bisa merasakan kenikmatannya. Malah lebih besar. Nah, artinya kebahagiaan itu bisa kita raih dengan cara-cara yang mudah, cara-cara yang murah, cara-cara yang ringan, yang bisa kita lakukan setiap hari. Masalahnya kan manusia itu mengukur kebahagiaannya itu terlalu tinggi. Hmm, Menggantungkan level aku itu bisa bahagia kalau ini, punya mobil. punya ini, bisa ini, kedudukannya ini. Wah, akhirnya kan nikmat-nikmat kecil itu menjadi terpinggirkan. Nggih. Makanya ketika kita puasa, kita tuh belajar mensyukuri nikmat kecil. Oh, Hmm, ternyata nikmat itu ya bisa kita buat. Dan itu ringan. Jangan cara apa? Ya puasa.
Nah, kita bisa melatih nikmat-nikmat seperti itu. Itulah hikmah ya kita bisa dapat dari puasa. Ya, begitu. Yang selanjutnya nih Ustaz, kenapa puasa itu memiliki nilai yang lebih daripada ibadah yang lain? Nah, ya ini yang unik. Puasa itu memang ibadah yang spesial di mata Allah Subhanahu wa taala. Saking spesialnya pahalanya itu dimiliki oleh Allah Oke. Subhanahu wa taala kan begitu. Wes banyaklah fadilahnya itu kita tidak menyebutkan banyak fadilahnya, tapi unik di sini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu senang sama puasa? Nah, karena puasa itu adalah amal imsak, amal nggak melakukan apapun, diam, Menahan. meneng, nggak ada wujudnya. Sesuatu yang tidak ada wujudnya itu mendeteksi orang itu puasa atau tidak, itu tidak bisa dilakukan kecuali bertanya. Artinya apa? Keikhlasan orang puasa itu lebih terjamin. Beda kayak sholat, zakat, baca Quran. Itu ibadahnya bukan imsak, bukan berdiam, tapi melakukan. Ada wujudnya. Sehingga orang itu, oh dia sholat, dia lagi berderma ke orang, dia lagi baca Quran. Sehingga karena kelihatan bisa dideteksi, Potensi. ikhlasnya itu, lah ini repotnya, keikhlasannya itu bisa tercampur dengan niat-niat yang lain. Nah kalau puasa kan enggak. Iya. Siapa tahu orang itu puasa atau tidak. Nah makanya Allah itu kan suka ibadah yang ikhlas-ikhlas. Nah karena suka yang ikhlas dan puasa itu secara filosofis itu sudah ikhlas ya kalau dilakukan. Insya Allah Allah suka dengan orang yang puasa. Kecuali kamu ngomong, aku ini puasa diumumkan gitu ya. Itu beda lagi. Yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala itu suka dengan orang yang berpuasa? Iya. Karena begini, puasa itu kesabaran. Puasa itu adalah ibadah kesabaran. Kita itu dilatih untuk bersabar. Bersabar dari apa? Satu, bersabar dari tidak melakukan kemaksiatan. Dua, bersabar dari tidak menuruti Hawa nafsu. hawa nafsu. Ketiga, bersabar dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala alias bersabar mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Orang yang sabar itu pahalanya berlipat-lipat ganda. Nah, karena ada tiga aspek kesabaran dalam puasa, maka Allah Subhanahu wa taala itu suka. Karena Allah kan innallaha ma'as. Sobirin. Nah, Iya. makanya itu karena sabarnya itu bertumpuk-tumpuk. Nah, makanya Allah Allah Subhanahu wa taala itu suka dengan orang yang berpuasa berpuasa. karena ada nilai sabar, bahkan Nah, 3 gitu. betul sekali. Mungkin ini Ustaz, yang terakhir ini mungkin dari saya pribadi. Heeh. Selama yang saya temui itu kebanyakan teman-teman itu di bulan puasa dibalik Ustaz. Siang jadi malam, Malam jadi siang. malam menjadi siang dengan dalih namusoimi ibadatun. Nah, Itu mungkin tanggapannya panjenengan seperti apa? begini, tak kasih tahu kamu ya. Allah Subhanahu wa taala itu suka dengan orang yang beribadah. Oke. Level kesuksesan Allah itu dilihat bukan dari banyaknya harta manusia, tingginya derajat manusia, dan tidak melihat itu. Allah Subhanahu wa taala itu menilai orang itu top sukses hebat ketika dia mau beribadah. Saking sukanya Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang ibadah, sampai-sampai bau mulutnya itu loh, Oke. orang yang puasa itu disukai Allah. Bukan baunya, tapi karena dia puasa dan Allah mencintai orang yang beribadah, maka bau mulutnya pun sampai disukai. Karena Ibadah. karena parameter Allah Subhanahu wa taala mengukur orang itu hebat, sukses itu dengan orang itu mau beribadah. Beda dengan manusia. Manusia itu mengukur orang itu hebat, sukses itu dengan banyaknya harta, tingginya derajatnya. Wow, dia hebat, Bos. Karena seperti ini kan begitu. Tapi kalau ada orang ibadah, biasa. Tapi di mata Allah itu luar biasa orang ibadah itu. Saking luar biasanya, tidurnya dianggap ibadah. Hmm, Loh, gitu loh. Kenapa? Karena dia tidur dalam rangka ibadah. ibadah. Tapi begini, jangan kita karena kita puasa lebih baik kita tidur saja. Ya, beda ya. Kalau tidurnya orang yang alim itu setan seneng. Kenapa? Karena dengan tidur dia nggak melakukan kebaikan. Oke. Tapi kalau tidurnya orang yang ahli maksiat, setan nangis. Kenapa? Tidak ada yang bermaksiat. Lah, maksiatnya berhenti. Makanya kalau kita itu levelnya ya kita lihat aja. Kita levelnya itu
dengan puasa kita bisa menambah kebaikan, ya jangan tidur. Jangan Hmm. banyak-banyak lah maksudnya. Secukupnya. Iya, secukupnya. Iya. Tapi kalau nanti kita puasa khawatir nanti ada kesehatan yang kita lakukan, kita justru terjerumus dalam hal-hal yang negatif, ya tidur saja. Diajak mokel. Nah, kenapa? Karena itu mengamankan ibadah puasa kita. Jadi tidur itu karena mengamankan ibadah puasa kita. Hmm, Dalam satu sisi dia juga disebut sebagai ibadah. ibadah. Jadi harus dipilah istilah Hmm. seperti itu. Jadi Pahamnya. bisa bernilai ibadah itu ketika hanya secukupnya sama meninggalkan maksiat. Ah, Nah, betul. iya. Iya. Seperti itu. Mungkin cukup sekian Ustadz. Siap. Terima kasih untuk ilmunya. Semoga Sama-sama. bisa bermanfaat bagi saya pribadi khususnya dan eh, Para pemirsa. dan Oke, oke, pemirsa oke. kita akhirkan podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.